Jadi saya minta dengan hormat pemerintah, Presiden Jenderal Prabowo Subianto, aparat TNI Polri, tegas, manusia ini sudah tidak layak hidup di Nusantara. Deportasi segera, pulangkan dia ke Yaman sana. Kalau kerjanya itu hanya menghasut, mengadu domba, membenturkan anak bangsa Indonesia dengan sesama saudaranya. Rizik, halo Rizik. Aku nasihati karena ilmumu belum tinggi, kan akhlakmu belum bagus. Maka aku ingatkan sebagai sesama muslim, Rizik, yaitu harus sidik, harus jujur. Jujur gimana? Kamu itu kan mengatakan bahwa yang ngaku-ngaku habaib harus tes DNA. Harus wajib. Nah, sekarang kok berubah jadi haram. Gimana itu? Itu artinya tidak jujur, Rizik. Dari ilmumu tuh cetek gitu loh. Harus amanah, harus dapat dipercaya. Nah, kamu tidak pelin-pelan. Yang tadinya ngomongin bahwa tes DNA wajib kemudian menjadi haram seperti yang diomongkan oleh mantumu. Itu namanya mincela-mincele, pelin-pelan. Sekarang kau panik kan? Makanya jadi orang jangan sombong gitu. Jadi nggak rungkat. Yang merungkatkan Mbak Alawi ya kamu sendiri gitu. Kecongkaanmu itu sendiri gitu. Ya orang yang makin lama makin pintar, nggak bisa dibodohin melulu gitu ya. Ya Zik ya, ya Zik. Gitu Rizik ya, belajar beribadah, belajar yang jujur ya, yang sidik gitu ya. Gitu. Sudahkah diasah goloknya? Sudah diasah semua. Terus diapain setelah diasah? Bagian dari klan atau keluarga Balawi Yaman yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan dilembagakan dengan nama Robitoh Alawiyah. Ini sungguh pengakuan yang amat berani karena sejumlah penelitian menyatakan mereka tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Pengakuan mereka perlu dibuktikan kesahihannya oleh negara dengan cara-cara ilmiah, diantaranya tes DNA. Maka jika pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad ternyata palsu, maka sama artinya mereka telah merusak dan mengotori kesucian keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga patut diduga masuk dalam kategori penodaan agama. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang yang seperti ini menghina-hina ulama, menghina-hina pejuang kita, kurang ajar atau tidak? Makanya kami atas nama markas, atas nama HRS Center dan atas nama Majelis Syuro DPP FPI mendukung penuh langkah pengurus besar Al Khairat dan cabang-cabang Al Khairat di dalam menuntut Fuad Pleret dan kawan-kawan agar dijebloskan ke penjara, agar menjadi efek jera untuk yang lainnya, supaya tidak merusak kebinekaan, tidak seenaknya menghina ulama-ulama kita, dan tidak seenaknya mengacak-ngacak persatuan Indonesia. Mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Pak Imam sudah berperan secara keilmuan. Ini sudah berperan membongkar apa kejahatan Alawi dalam menghadapi hiruk pikuk tentang kota Sabah, tentang sejarah kita dibelokkan, kuburan leluhur kita dibelokkan sama mereka. Kenapa yang motor kita? Kenapa kok orang-orang yang dibagati oleh negara? Bagaimana sikap pemerintah selama ini? Begitu Pak Jenderal, apa kita gusur aja? Pemerintah kita pun tidak tinggal diam. Pemerintah juga mengamati, dan tentunya juga pasti akan memperhitungkan. Kalau ada informasi-informasi yang menyudutkan
memecah belah persatuan dan kesatuan, PWI harus tampil. Oleh karenanya saya tekankan PWI terus berkumandang demi persatuan dan kesatuan, dan kita dorong, kita dukung pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Upaya untuk menguasai negeri. Jadi antaranya kita lihat, membonjol saja diakui sebagai leluhur Ba'alawi. Pangeran Diponegoro juga diakui sebagai Ba'alawi, padahal cucunya masih hidup. Oh, gampang sekali itu dijadikan Ba'alawi. Gitu. Kan ini kan orang-orang pejuang untuk membela negara ini. Itu kan mereka coba-coba membelokkan sejarah. Kan mereka mengatakan yang membuat Pancasila Ba'alawi, yang membuat lagu Indonesia Raya Ba'alawi, yang membuat Partai Merah Putih Ba'alawi, yang memerdekakan Indonesia Ba'alawi. Sumpah Pemuda aja loh, Ali Irsad masih ikut, mereka nggak mau ikut. Cina ikut Sumpah Pemuda, Ba'alawi nggak mau karena dia bilang kastanya dia lebih tinggi dari segalanya. Kita nggak bicara ngawur, ada sejarahnya, ada, mereka punya jalan, kita baca kok, gitu loh. Jadi kalau mau bilang Pak Kiai, ada nggak arah ke situ? Emang arah, ada, dah. Makanya mereka itu lebih senang melihat sebuah negara kacau daripada sebuah negara itu aman. Mendesak pemerintah untuk menangkap Rizik Syihab sebagai pemecah belah umat dan masyarakat karena sering membuat gaduh dan onar yang mengancam stabilitas, keamanan nasional. Tangkap Rizik Syihab. Meminta kepada pemerintah agar membuat peraturan bahwa siapa saja yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW harus dibuktikan di pengadilan dan dilengkapi dengan tes DNA supaya kewarganegaraan para habaib dicabut. Hinaan hujatan terhadap aparat TNI Polri, kritikan, hinaan hujatan terhadap para kiai Nusantara. Saya mohon ya, mari sama-sama kita bersuara, minta kepada pemerintah, kepada aparat kita TNI Polri untuk ini ditertibkan. Para penceramah terutama didisiplinkan. Ketika ada yang berceramah, lalu isi ceramahnya provokasi, menghasut masyarakat, mendorong masyarakat untuk membenci negerinya, mendorong masyarakat untuk membenci pemerintahnya, membenci aparatnya. Negara harus hadir, negara harus menunjukkan ketegasannya. Ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alawi yang suci. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Maka itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir. Pulang dari sini nanti siapin aja asal golok yang tajam, ya siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir.
Jadi sangatlah tidak pantas kalau Kiai Imad digelari Al-Kaburi. Sangat tidak pantas gitu. Yang pantas dipanggil Al-Kaburi ya kalian. Datuk kalian dulu ketika diperangi sama Ottoman dulu, negeri kalian dihancurkan sama Ottoman zaman dulu, kemudian kalian kabur berbondong-bondong. Saya nggak muat lagi, bergelantung juga nggak masalah. Nah itu Al-Kaburi. Jadi si Bahar, si Riji, si Ali Jindan dan sejenisnya itu adalah keturunan dari Al-Kaburi. Kabeh dadi teke wong Yaman niku terus piye ceritane? Delok. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Lho kok tekmu kabeh iki gundulmu ta? Lho mlakno kula mulai rada konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu. Kita padamkan api neraka karepmu. Opo ngono ae. Isra Mi'raj ping 70 karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara merah putih TEDI, lah mbak-mbak dhewe sing mati demi merah putih kok dadi tekmu kok mbahmu turu piye niku dul. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasabah Alawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasabah Alawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan Rizik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden, sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu Nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat, itu baru manusia, bukan seperti Rizik. Belum jadi manusia kalau Rizik. Ingat Zik, babi itu adalah hewan yang sangat benar dan sangat cerdas dalam mendidik anak. Bayangkan ada 6 ekor anak babi, 6-6-nya jadi babi, nggak ada yang jadi orang. Anak orang kayak lu, moro-moro jadi orang malah jadi babi. Saudara, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda gak paham kok langsung memvonis.
beliau bisa mi'raj, terbang ke langit. Tapi mi'rajnya tanpa buruk, SpaceX, apalagi Citylink. Beliau mi'raj hanya pakai jubah, udah mirip Piccolo. Dan yang paling menakjubkan, beliau mi'raj nggak cuma sekali, 10 kali. Bayangkan, 5 kali lagi beliau mi'raj, itu setara dengan jumlah trofi Liga Champions Madrid. Antum berpikir, ini terlalu mengada-ngada, di luar nurul. Itulah yang namanya karomah. Jangan pakai logika, antum hanya perlu iman dan kebodohan. Ente semua bohong, Ji. Ente mengarang cerita tentang kebangkitan PKI, sementara PKI leluhur ente sendiri. Ente gembar-gemborkan. Banyak ini ante-ante Belanda. Ternyata ante Belanda datuk lu sendiri. Kemudian ente teriak-teriak. Orang-orang, ulama yang nempel dengan pemerintah itu ulama su, nggak boleh diikuti. Ternyata datuk ente, Utsman bin Yahya, ante Belanda. Udah ante pemerintah, kafir lagi. Udah ante penjajah, kafir lagi. Itu memilukan. Saudara, apa jadi yang mengharuskan kita untuk ikut sirijik ini? Ente bilang, ulama-ulama yang berada di pintu sutrah, mereka-mereka yang bersahabat, yang dekat dengan pemerintah ulama su, kata kau. Sementara yang kita cek datuk kau, Utsman bin Yahya, dekat dengan Belanda. Belanda itu kita tahu, penjajah, kafir lagi. Musuh leluhur kami, bukan leluhur kau, leluhur kami. Jadi jangan sampai kau sama-samakan. Belanda itu musuh leluhur kami, bukan musuh leluhur kau. Leluhur kau itu muhibbin Belanda. Indonesia natijah min nataij Tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. ولو جئنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولسانه لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa. Yang merendahkan Ahlul Bait, cucu Nabi, kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan kami Ahlul Bait, walaupun Bahlul lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridhoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Haplogrupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Ba'lawi penjajah spiritual, ya, kebab al-ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC. Ba'lawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengar suara Habib, azanin aja, ketawain aja, ketawain. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu nggak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'lawi, nggak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas,
Raja dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajarkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah ngebahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah, lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan, itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 100
dari 70 kepala kiai kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah, karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi, karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa, itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim, perbandingannya. Sayyidul Imam Faqihul Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihul Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, lo bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad.
Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut Al-Rami, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Uthman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Uthman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Uthman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Uthman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Demi wibawa negara ini, demi harkat martabat negara ini, demi harga diri negara ini. Saya rasa begitu. Ketika ada entah itu ustadz, entah itu habaib, siapapun juga yang memanfaatkan mimbar-mimbar ceramah agama untuk melancarkan provokasi, apalagi sampai menabuh genderang perang, bekukan izin ceramahnya. Tidak boleh diizinkan penceramah semacam itu untuk berceramah dimanapun. Ya. Tidak boleh diizinkan berceramah lagi kalau ceramah isinya provokasi, ceramah isinya menghasut,
Ceramah isinya mengadu domba. Yang begitu-begitu langsung dibekukan, tidak boleh diizinkan berceramah di tanah air ini. Kita bicara tentang keutuhan dan kedamaian bangsa ini sangat penting. Karena bukan kita yang hidup hari ini saja, di masa depan sana ada anak-anak dan cucu-cucu kita. Yang juga harus kita jamin bahwa mereka nanti akan berdiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Kan itu tujuan kita. Kalau untuk kita yang hidup hari ini saja, ya nggak masalah. Tapi apakah kita tidak beranak cucu? Apakah di masa depan sana tidak ada anak-anak dan cucu-cucu kita? Anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan harus juga kita jamin hidup mereka. Pastikan sebelum kita turun di dunia orang mati, anak-anak dan cucu-cucu kita akan tetap berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Itu pandangan kita ke depan. Kembali lagi saja saudara-saudara sebangsa setanah air, mari sama-sama kita bersuara untuk pemerintah ini agar lebih tegas. Aparat TNI Polri kita agar lebih tegas menertibkan dan mendisiplinkan mimbar-mimbar agama apapun juga, ya. Entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mimbar agama apapun juga. Kalau yang berdiri di sana menyampaikan ceramahnya isinya provokasi, bekukan, larang. Anda tidak layak berceramah. Ketika ceramah-ceramah menciderai Bhinneka Tunggal Ika, ceramah-ceramah menciderai persatuan dan kesatuan bangsa, ceramah-ceramah hasutan mengadu domba, itu bukan penceramah, itu iblis itu. Anak-anak buahnya setan. Kerjanya mengadu domba, menghasut, memprovokasi, menabuh genderang perang. Jadi agama apapun juga, bukan satu agama saja, agama apapun juga, mimbar agama apapun juga, kalau di atasnya berdiri seorang penceramah yang ceramahnya isinya provokasi, hasutan, mengadu domba, memecah belah, bekukan, larang, tidak boleh berceramah. Silakan berceramah di negara lain. Kalau diterima, ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan Astungkar. Tapi saya pikir negara kita ini yang paling lunak loh. Negara kita ini yang paling toleran loh. Paling memberi kebebasan loh. Tapi kebebasan itu jangan sampai kebablasan. Ini berbahaya untuk eksistensi kita sebagai bangsa. Negara sudah sangat lunak, sudah sangat toleran terhadap para penceramah ini. Saya lihat para penceramah Nusantara juga satu-satu mulai terpengaruh, terkontaminasi, mulai keracunan dengan gaya ceramahnya ini para habaib Ba'alawi. Ada ustadz-ustadz yang melakukan penelitian di Yaman, Hadramaut sana, ternyata tidak kok. Gak ada istimewanya dibandingkan dengan Nusantara kita itu, Yaman, Hadramaut. Lebih istimewa Nusantara saya, lebih istimewa Nusantara kita. Ini tanah kita, tanah Nusantara ini, tanah surga ini. Lebih istimewa Nusantara kita ini daripada Yaman. Lebih istimewa tuh Nusantara kita ini daripada Hadramaut, tempat asal para habaib Ba'alawi itu. Kalau menurut mereka, itu daerah mereka, bangsa mereka, Yaman, Hadramaut itu lebih bagus, lebih indah, lebih mulia. Pergi saja ke sana. Kalau bangsa kalian itu lebih indah, lebih mulia, lebih bagus, pergilah kalian ke sana. Jangan di sini kerjanya hanya provokasi, menghasut, mengadu domba saudara bersaudara sebangsa setanah air Indonesia ini. Tapi kalau kalian sudah hidup di sini, ya, berdiri di sini, makan minum besar di sini, hargai tempat ini, hargai tanah ini. Jangan pula istilahnya sudah datang, sudah besar di sini, sudah makan minum di sini, lantas Anda berak lagi di piringnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir,
Kita kembali lagi bicara tentang seruan Habib Rizik. Karena ini bukan yang pertama Habib Rizik teriak-teriak, asa golok, perang pring prung preng. Ini bukan yang pertama. Jadi saya minta dengan hormat pemerintah, Presiden, Jenderal Prabowo Subianto, aparat TNI Polri, tegas, manusia ini sudah tidak layak hidup di Nusantara. Deportasi segera, pulangkan dia ke Yaman sana. Saya rasa begitu. Kalau kerjanya itu hanya menghasut, mengadu domba, membenturkan anak-anak bangsa Indonesia dengan sesama saudaranya, tidak layak manusia ini. Negara harus tegas, negara tidak boleh diamkan. Bekukan dia, tidak boleh berceramah lagi. Kasih ultimatum. Kalau sampai ada ceramah-ceramah lagi yang menghasut, orang ini langsung dijeblosin ke penjara. Penjara seumur hidup. Capek-capek leluhur kita, para pahlawan bangsa ini berjuang memerdekakan bangsa ini. Mereka berjuang memerdekakan bangsa ini di bawah satu sumpah pemuda. Satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Para pahlawan bangsa, para pendahulu bangsa ini berjuang di bawah sumpah itu. Jangan itu kemudian diinjak-injak, dilecehkan oleh siapapun dia. Lagi dia hanya seorang Habib Rizik. Apa jasa Habib Rizik untuk bangsa ini? Ya, saya minta kepada pemerintah, kepada aparat ini, tegas terhadap manusia ini. Kalau ada lagi ceramahnya isinya provokasi, hasutan, memecah belah, membenturkan masyarakat ini dengan sesama saudaranya, kaum Nusantara, bekukan dia, deportasi, kirim dia ke Yaman sana, biarkan dia hidup di sana. Jangan memecah belah bangsa ini. Capek-capek leluhur bangsa kita ini berjuang untuk bangsa Indonesia ini berdaulat menjadi sebuah negara. Jangan dirusak, jangan dikencingi. Itu maksud saya. Kalau Anda seorang ustadz, seorang penceramah, ajarin umat bagaimana cara hidup yang berakhlak. Bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta? Bagaimana hubungan kita dengan para kiai? Bagaimana hubungan kita para ulama? Bagaimana hubungan kita dengan pemerintah? Bagaimana hubungan kita dengan aparat? Bagaimana adabnya? Bagaimana kiat-kiat hidup supaya kita berhasil dalam hidup kita? Kiat-kiat untuk berhasil dalam usaha kita. Kiat menjadi seorang pemeluk agama yang berhasil. Kan menyejukkan. Itu baru bimbingan, itu baru tuntunan. Enggak sedikit-sedikit asa golok. Saya akan bikin pasukan. Ayo kita perang. Peranglah dengan nenek moyangmu di Yaman Arab sana. Itu yang bikin saya marah, bikin saya terbawa emosi. Sekali lagi, si Habib Rizik ini ya, entah keturunan Nabi atau keturunan si Pitung, sekali lagi ngomong perang. Saya minta seluruh kaum Nusantara ini bangkit, robek mulutnya. Nah, bikin kacau saja ini negara. Kalau Anda tidak punya kapasitas untuk turut menentukan arah masa depan bangsa ini, jadilah motivator, jadilah pendorong, berilah kata-kata motivasi agar bangsa ini tetap optimis menghadapi berbagai ancaman global, menghadapi berbagai ancaman dunia. Bangsa ini biar tetap optimis untuk menghadapi segala tantangan itu. Kan bisa. Kita tidak harus menjadi pejabat, berjas berdasi,
baru berguna untuk bangsa. Tidak. Ya, siapapun kita bisa berguna bagi bangsa ini. Kalau tidak punya kapasitas ada di depan sebagai nakoda, sebagai pengendali arah, menentukan arah masa depan bangsa, kita bisa ada di belakang sebagai pendorong, sebagai motivator, memberi energi positif, membangkitkan optimisme bangsa ini, agar bangsa ini yakin bahwa seberat apapun tantangan di hadapan kita, sanggup kita hadapi sebagai bangsa. Kita bangsa Indonesia, kita punya sejarah. Nenek moyang kita, leluhur kita sudah menunjukkan bahwa kita bisa. Maka apapun tantangan di depan, kita bisa hadapi itu bersama-sama. Dengan bersatu, dengan bergandeng tangan, ringan sama dipikul, berat sama dijinjin, kita akan bisa mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Itu kata-kata motivasi yang membangkitkan energi semangat hidup bangsa Indonesia, memberi optimisme kepada bangsa kita. Dan bisa. Apalagi di mimbar-mimbar ceramah agama, bisa kita gunakan itu, memberikan motivasi kepada bangsa ini, memberi motivasi kepada pemerintah, kepada aparat kita. Adapun hal-hal yang tidak benar, adapun hal-hal yang rusak di bangsa ini, mari kita koreksi perlahan-lahan. Ada adabnya, ada caranya. Kalau tidak punya kapasitas, ya doa. Kan begitu. Tapi kalau punya kapasitas, ya sampaikan dengan adab yang benar. Kan begitu. Jadi kembali lagi saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan di awal, terkhususnya buat kelompok-kelompok masyarakat tertentu, saudara-saudara kita sebangsa setanah air, yang diistilahkan muhibin, pencinta para habaib, itu hak pribadi kita, oke? Hak pribadi saudara-saudara, silahkan. Tapi ingat baik-baik, mencintai seseorang itu tidak harus membuat saudara-saudara membolehkan orang yang saudara-saudara cintai itu melecehkan ibu saudara.